Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada inisiasi ke-10 mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang governance teknik. Governance teknik mengacu pada sumber daya manusia, proses, teknologi, dan informasi yang membantu perusahaan mencapai kondisi kinerja berprinsip. Dengan kata lain, governance teknik adalah jalur untuk mewujudkan kinerja berprinsip. Governance teknik mengacu pada kemampuan yang membantu organisasi mencapai tujuan, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak atas nama integritas. Kinerja berprinsip dapat dicapai ketika perusahaan dapat menyeimbangkan tujuan, mengatasi ketidakpastian, dan bertindak berdasarkan integritas secara konsisten. Setiap perusahaan tentunya selalu menghadapi tantangan dalam menyelesaikan urusan internal maupun mengimbangi kompetisi pasar yang ketat. Penerapan governance teknik yang efektif akan membantu perusahaan mengatasi berbagai masalah sekaligus mengantisipasi berbagai resiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diantisipasi dalam cakupan governance teknik pada suatu sistem informasi. Kontrol perubahan. Perubahan konfigurasi hardware atau software disebabkan oleh yang pertama perubahan hardware sebagai hasil dari perbaikan kinerja atau perubahan sistem lain. Yang kedua, kegagalan hardware bekerja pada operasi normal. Yang ketiga, pendeteksi pada software gagal beroperasi pada operasi normal. Yang keempat, perubahan peraturan yang berimbas kepada perubahan sistem bisnis organisasi. Dan yang kelima, perubahan operasi bisnis yang dibutuhkan organisasi. Penting untuk menjaga agar versi produksi dari software agar terlindungi dari perubahan yang belum disahkan, perubahan yang belum diuji, dan perubahan yang tidak diinginkan. Kemudian apa yang menjadi objektif kontrol perubahan? Yang pertama, semua perubahan telah disahkan. Yang kedua, semua perubahan telah selesai dilaksanakan. Yang ketiga, hanya yang telah disahkan yang dibuat. Yang keempat, segala perubahan spesifik. Dan yang kelima, semua pengeluaran adalah efektif. Kemudian dalam hal pengelolaan permasalahan, ada prosedur perubahan terencana. Yang pertama, prosedur melibatkan memastikan otorisasi untuk semua perubahan. Yang kedua, pengawasan proses perubahan. Yang ketiga, pengujian yang memadai dari semua perubahan. Dan yang keempat, pengguna mengetahui pada semua aspek perubahan. Kemudian tujuan pengelolaan permasalahan. Yang pertama, mengontrol sistem selama situasi darurat yang timbul dari perubahan tak terduga. Yang kedua, menyediakan mekanisme kontrol di luar kontrol normal. Yang ketiga, menyediakan kontrol secara terpisah. Dan yang keempat, melibatkan otorisasi pengguna. Kemudian, bagaimanakah kontrol perubahan dari perspektif audit? Auditor sistem informasi akan mencari jaminan bahwa prosedur kontrol perubahan tersedia. Kemudian efektif atas perubahan hardware, software, telekomunikasi, atau apapun yang mempengaruhi pengolahan lingkungan. Dan yang ketiga, sumber bukti untuk auditor termasuk risalah rapat komite perubahan kontrol, software, laporan pergerakan, kontrol log akses, dan catatan kegagalan sistem. Dan yang menjadi review operasional, audit operasional mungkin meliputi evaluasi aspek sebagai berikut. Pertama, kontrol internal, kemudian compliant dengan hukum, peraturan, dan kebijakan perusahaan, kehandalan dan integritas informasi dari keuangan operasional, dan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Apa yang dibutuhkan dalam audit operasional? Dimulai dengan SOP dan standar performance yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan jika tidak ditemukan adanya SOP atau standar, maka auditor akan membangun suatu kriteria yang akan dibandingkan dengan performance dengan bantuan IT perusahaan. Untuk pengukuran performance, yang pertama, informasi yang diperoleh dari anggaran atau pengukuran kepuasan klien dapat memberikan umpan balik digunakan untuk menilai efektivitas organisasi dari berbagai sudut pandang.
Yang kedua, dengan menggunakan umpan balik adalah mungkin untuk memastikan lanjutan keunggulan program dan layanan dalam menanggapi perubahan, baik dalam lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, pendekatan balance scorecard dapat memberikan auditor kriteria pengukuran secara terstruktur. Apakah sudah tepat untuk diterapkan? Dalam melakukan review terhadap perusahaan, ISO 9000 melibatkan review yang pertama metodologi, termasuk filosofi panduan kebijakan pertanggungjawaban, tenggat waktu dan pengiriman. Dan yang kedua, project atau proses, memastikan pemenuhan terhadap metodologi dan mengidentifikasi alasan jika ditemukan penyimpangan. Dari perspektif audit, auditor akan memastikan satu, fungsi IT dan sistem informasi mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, adanya bukti terdokumentasi. Yang ketiga, klausul lengkap dari prosedur mutu dan proses yang membutuhkan kompetensi khusus. Dan yang keempat, akuisisi sumber daya termasuk perangkat keras, perangkat lunak dan layanan outsourcing memenuhi persyaratan yang ketat. Oke teman-teman, demikian pemaparan singkat tentang governance teknik. Teruslah belajar, tetap bersemangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.